Bab 2473. Malaikat Agung. Di luar paviliun Xianbao, sosok tua itu menghentikan Mile. Sosok tua tersebut menatap Mile sambil tersenyum, lalu berkata, "Tuan, kita masih bisa membicarakan harganya." Pada saat ini, Monica juga keluar. Tidak hanya dia, sejumlah besar sales wanita dari paviliun itu juga keluar. Sosok tua itu adalah manajer dari paviliun Xianbao, hanya sedikit barang yang dapat menarik perhatiannya. Namun, dia malah mengejar seseorang, pasti karena menemukan benda berharga tertentu. Harus diketahui bahwa para pegawai akan diberi komisi setiap menerima sebuah benda ilahi. Pada saat ini, Aqian tiba-tiba berjalan ke depan Mile dengan senyuman yang sangat ceria, lalu berkata, "Tuan, angin di luar sangat kuat, bagaimana jika kita berbicara di dalam paviliun?" Di samping itu, Monica ragu-ragu sejenak, tetapi dia tidak mengatakan apapun dan mundur dengan patuh. Mile tersenyum saat melihat Aqian yang wajahnya penuh dengan ekspresi menyanjung itu, kemudian melihat Monica dan berkata, "Aku ingin berbicara dengannya." Ekspresi Aqian tercengang. Sosok tua itu tercengang, kemudian segera berkata, "Monica, cepat layani tuan ini." Monica tercengang sejenak, lalu segera berjalan menghampiri Mile dan memberi hormat, lalu berkata, "Tuan, kalau begitu, bagaimana jika kita berbicara di dalam paviliun?" Mile tertawa, lalu berkata, "Boleh." Sambil berbicara, dia berjalan ke dalam paviliun dengan dituntun oleh Monica. Sosok tua itu melihat Aqian sekilas tanpa berbicara, lalu segera mengikuti mereka. Wajah Aqian tampak pucat. Mile tidak mengatakan hal-hal buruk tentangnya, namun siapakah manajer itu? Manajer tersebut dapat menebak segala kejadian melalui sikap Mile. Aqian adalah sales terbaik dari paviliun Xianbao, juga merupakan orang yang berkemungkinan besar menjadi wakil manajer. Namun, hal tersebut sepertinya tidak mungkin terjadi lagi. Tentu saja, hal ini tergantung pada kekuatan Mile. Jika Mile mampu membawakan keuntungan yang sangat besar bagi paviliun Xianbao, benar-benar tidak ada harapan baginya lagi. Semuanya bergantung pada keuntungan. Setelah masuk ke dalam ruangan, Mile duduk berhadapan dengan manajer tua itu. Manajer tua tersebut menatap Mile sambil tersenyum, lalu berkata, "Tuan, maafkan aku terlalu penasaran, dari mana Tuan mendapatkan garis darah ini?" Mile tersenyum dan berkata, "Itu adalah sebuah peninggalan yang aku dapatkan secara kebetulan." Sosok tua itu bertanya, "Peninggalan?" Mile tersenyum dan berkata, "Aku telah mengambil semua benda-benda peninggalan itu." Ekspresi sosok tua itu tercengang. Mile tersenyum dan berkata, "Sebaiknya kita bicarakan berapa harga 10 tetes esensi darah." Sosok tua itu terdiam untuk waktu yang lama, kemudian berkata, "Berapa harga yang Tuan inginkan?" Mile tersenyum dan berkata, 4.000 nadi bintang. Dia langsung menggandakannya. Tawar-menawar memang seperti itu, yaitu menawarkan harga yang lebih tinggi, lagi pula barang yang ingin dijual adalah barang bagus, sehingga dia tidak takut pihak lain tidak terima. Sosok tua itu tiba-tiba berkata, "Setuju. Setuju." Saat mendengar ucapannya, Mile hampir menyemburkan teh spiritual yang baru saja diminum. Pada saat ini, sosok tua itu mengeluarkan sebuah cincin penyimpanan dan meletakkannya di depan Mile, lalu berkata, "Tuan boleh menghitungnya." Mile terdiam. Dasar. Dirinya terlalu ceroboh. Mile juga tidak ingkar janji, dia mengambil cincin penyimpanan itu, lalu menyerahkan botol giok putih kepada sosok tua tersebut. Sosok tua itu mengambil botol giok putih tersebut dengan senyuman yang penuh makna di wajahnya.
Dunia siluman adalah dunia para siluman dan esensi darah di tangannya itu merupakan benda ilahi super bagi monster. Benda tersebut tidak hanya bisa mendatangkan keuntungan yang sangat besar bagi Paviliun Xianbao, tetapi juga bisa membawakan hubungan aliran siluman yang sangat besar bagi Paviliun Xianbao. Pada saat ini, Mile tiba-tiba melihat Monica yang tampak patuh itu. Dia tersenyum dan berkata, "Gadis kecil, berapa banyak komisi yang akan kamu dapatkan dari transaksi kami kali ini?" Monica melihat sosok tua itu sekilas. Dia ragu-ragu sejenak, lalu berkata, Aku tidak tahu." Dalam kondisi normal, komisi yang didapatkan setidaknya sejumlah 100 nadi bintang. Namun, jumlah ini sungguh sangat besar. 100 nadi bintang, itu bukanlah jumlah yang bisa dijadikan lelucon. Mile menatap sosok tua yang berada di depannya. Sosok tua itu tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, Tuan, aku akan memberinya komisi yang seharusnya dia dapatkan. Aku tidak akan serakah atas nadi bintang untuk gadis kecil ini." Sambil berbicara, dia merentangkan telapak tangannya dan sebuah cincin penyimpanan melayang ke depan Monica. Di dalamnya, terdapat 200 nadi bintang. 2 kali lipat. Monica tercengang, kemudian berkata dengan suara getar, "Manajer Xiao, ini kebanyakan." Manajer Xiao tersenyum dan berkata, 100 nadi bintang sisanya adalah hadiah untukmu." Saat mendengar ucapannya, Monica segera memberi hormat dan berkata, "Terima kasih banyak, Manajer Xiao." Dia tampak mengingat sesuatu dan segera menghadap Mile, lalu memberi hormat dan berkata, "Terima kasih banyak, Tuan." Mile tertawa, kemudian melihat Manajer Xiao dan berkata, "Manajer Xiao, aku ingin memberi hati alam semesta dari Paviliun Xianbao, apakah ada?" Manajer Xiao tersenyum dan berkata, "Tentu saja ada. Berapa banyak hati alam semesta yang Tuan inginkan?" Mile bertanya, "Berapa banyak hati alam semesta yang dimiliki paviliun ini?" Manajer Xiao tersenyum dan berkata, "Berapa banyak yang Tuan Muda Ye inginkan?" Saat mendengar ucapannya, Mile seketika paham. Maksudnya, seberapa banyak pun yang ia inginkan, paviliun ini tetap tersedia. Sungguh sangat kaya. Mile tiba-tiba bertanya, "Manajer Xiao, bolehkah aku bertanya, apakah ketua paviliun dari Paviliun Xianbao adalah seorang wanita?" Manajer Xiao sedikit tercengang, lalu berkata, "Mengapa Tuan bertanya seperti itu?" Mile tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa, aku hanya ingin hidup dengan mengandalkan wanita." Ekspresi Manajer Xiao tercengang. Dasar, bocah ini bukan orang baik. Pada saat ini, Mile tiba-tiba mengeluarkan sebuah cincin penyimpanan dan meletakkannya di depan Manajer Xiao, lalu berkata, "Manajer Xiao, aku memiliki 4.700 nadi bintang, berapa banyak hati alam semesta yang bisa aku beli?" Manajer Xiao berpikir sejenak, lalu berkata, "Semua ini untuk membeli hati alam semesta." Mile mengangguk. Manajer Xiao terdiam beberapa saat, lalu berkata, "Tuan Yang, berdasarkan harga pasar, harga sebutir hati alam semesta adalah 800 nadi bintang. Aku boleh mengizinkanmu membeli satu butir dengan harga 750 nadi bintang. Artinya, semua nadi bintangmu ini bisa membeli 6 butir hati alam semesta." Mile mengangguk dan berkata, "Boleh. Kapan aku bisa mendapatkannya?" Manajer Xiao tersenyum dan berkata, "Sekarang." Sambil berbicara, dia menoleh melihat Monica dan berkata, "Pergi dan ambil 6 butir hati alam semesta, katakan saja aku yang memberi izin." Monica memberi hormat, kemudian berbalik badan dan pergi. Manajer Xiao melihat Mile sambil tersenyum, lalu berkata, "Tuan Yang, jika kelak ingin menjual sesuatu atau ingin membeli sesuatu, Tuan boleh datang ke Paviliun Xianbao, aku akan memberi diskon kepada Tuan."
Mile tersenyum dan berkata, apakah paviliun ini memiliki sistem VIP? Manajer Xiao mengangguk dan berkata, ada. Mile mengedipkan mata, lalu berkata, apakah aku tidak bisa menjadi VIP setelah menjual nadi bintang sebanyak itu? Manajer Xiao tersenyum dan berkata, Tuan adalah VIP, tapi VIP kami terbagi menjadi 3 jenis. Jenis pertama adalah VIP biasa, yang bisa menikmati diskon tertentu. Jenis kedua adalah VIP Super. VIP seperti ini bisa menikmati diskon yang sangat besar dari Paviliun Xianbao. Tidak hanya itu, mereka juga bisa mendapatkan layanan tambahan. Misalnya, mereka bisa mendapatkan informasi dari Paviliun Xianbao. Mile mengangguk dan berkata, bagaimana dengan jenis ketiga? Manajer Xiao tersenyum dan berkata, VIP jenis ketiga adalah VIP teratas. Semua VIP teratas Paviliun Xianbao bisa langsung mendapatkan diskon 50%. Misalnya, jika saat ini Tuan adalah VIP teratas Paviliun Xianbao, Tuan bisa membeli sebutir hati alam semesta dengan 300 nadi bintang. Tidak hanya itu, setelah membeli, kami juga akan memberi Tuan 2 butir hati alam semesta secara gratis. Selain itu, jika pihak VIP perlu, kami juga bisa memberi nadi bintang atau benda ilahi lainnya terlebih dulu, seperti nadi bintang alam semesta ini, dan kami juga tidak menerima bunga apapun. Selain itu, semua VIP teratas Paviliun Xianbao akan dilindungi oleh Paviliun Xianbao. Selama mereka berada di dalam Paviliun Xianbao, kami akan melakukan yang terbaik untuk melindungi mereka, meskipun musuhnya adalah Sekte Siluman. Mile tercengang dan berkata, bukankah kalian satu tim dengan Sekte Siluman? Manajer Xiao menggelengkan kepala sambil tersenyum, lalu berkata, bukan. Paviliun Xianbao ini hanyalah salah satu cabang dari kami. Tapi, kami memiliki hubungan kerjasama yang sangat baik dengan Sekte Siluman. Mile mengangguk dan berkata, aku mengerti. Omong-omong, bagaimana cara untuk menjadi VIP teratas Paviliun Xianbao? Manajer Xiao tersenyum dan berkata, aku tidak tahu. Mile tercengang. Manajer Xiao tersenyum dan berkata, VIP teratas telah berada di luar jangkauanku. Aku hanya tahu bahwa atasan kami akan melakukan peninjauan. Jika ada yang cocok, atasan kami akan mengutus seseorang untuk meninjau mereka. Jika pihak calon memenuhi syarat kami akan meminta mereka menjadi VIP teratas kami. Tapi, aku tidak tahu apa saja permintaan yang dibutuhkan untuk menjadi VIP teratas. Peninjauan. Tepat ketika Mile hendak berbicara, Monica memasuki ruang dalam itu. Dia berjalan ke depan manajer Xiao dan memberikan sebuah cincin penyimpanan kepada manajer Xiao. Manajer Xiao mengambil cincin penyimpanan itu, lalu memberikannya kepada Mile dan berkata, Tuan, ini adalah 6 butir hati alam semesta dan sisa nadi bintang. Mile menyimpan cincin penyimpanan itu dan berkata, sampai jumpa. Selesai berbicara, dia hendak pergi. Saat tiba di depan pintu, Mile tiba-tiba berkata, Manajer Xiao, aku memiliki sebuah pedang, kamu boleh menunjukkannya kepada orang di balikmu, agar aku tahu seberapa tinggi harganya jika dijual. Sambil berbicara, dia merentangkan telapak tangannya dan sebilah pedang perlahan melayang ke depan manajer Xiao. Manajer Xiao tersenyum, dia mengambil pedang yang ada di depannya itu. Pada detik berikutnya, ekspresinya seketika berubah drastis dan tubuhnya mulai bergetar, lalu berkata, ini. Mile tersenyum dan berkata, aku akan datang lagi 3 hari kemudian. Selesai berbicara, dia berbalik badan dan menghilang. Di tempat itu, manajer Xiao tiba-tiba berteriak marah, segera lapor. Lapor, minta malaikat agung untuk segera datang. Beberapa saat kemudian,
seberkas cahaya putih tiba-tiba menjulang ke langit dan menembus kedalaman langit berbintang. Di ruang dalam itu, manajer Xiao memegang pedang tersebut dengan badan yang bergetar tanpa henti. Dia tampak mengingat sesuatu dan tiba-tiba menamparkan wajah sendiri, lalu berkata, "Apakah aku buta? Aku bahkan tidak mengenal master seperti itu." Di sampingnya, Monica seketika terbengong. Dia tidak pernah melihat manajer Xiao seperti itu. Dari mana asal tuan yang itu? Sekitar 7 menit kemudian, seorang wanita perlahan berjalan masuk dari luar paviliun Xianbao. Wanita itu memiliki rambut sepanjang bahu, mengenakan jubah putih dan selendang berwarna putih salju di belakangnya, juga memiliki sebuah titik merah di pertengahan alisnya. Begitu wanita tersebut tiba di dalam paviliun, 10 supermaster yang bersembunyi di kegelapan paviliun Xianbao segera muncul dan semua orang berlutut. 10 sosok itu merupakan master tingkat kelima dari alam inti semesta. Di sisi lain, Aqian dan yang lainnya terlungkup di lantai dengan badan yang bergetar. Wanita itu langsung mengabaikan 5 orang tersebut. Dia langsung memasuki paviliun dan menuju ruang dalam. Saat melihat wanita tersebut, manajer Xiao memberi hormat dan berkata, "Malaikat Agung." Wanita itu berjalan ke depan manajer Xiao, lalu mengabaikannya. Ia mengambil pedang di tangannya itu dan melihatnya sekilas. Setelah itu, wanita tersebut segera berkata, "Segera mulai proses peninjauan." Manajer Xiao berkata dengan suara getar, "Baik." Selesai berbicara, ia hendak pergi. Pada saat ini, wanita itu melihat pedang tersebut lagi, lalu berkata, "Tidak perlu tinjau lagi. Segera beritahu paviliun pusat untuk mengirimkan sebuah token link VIP." Manajer Xiao tercengang dan bertanya, "Tidak perlu ditinjau lagi." Wanita itu tidak menjawabnya. Manajer Xiao ketakutan dan tidak berani bertanya lagi. Dia ingin segera pergi dari tempat tersebut. Pada saat ini, wanita itu melihat pedang tersebut lagi, kemudian tiba-tiba berkata, "Tunggu." Manajer Xiao menoleh melihat wanita itu dan bertanya, "Apakah perlu ditinjau?" Wanita itu melihat pedang yang ada di tangannya dan berkata, "Token link VIP teratas tidak cukup. Minta mereka untuk mengirimkan token link Xianbao." Manajer Xiao tercengang. Token link Xianbao. Benda apakah itu? Mengapa aku tidak pernah mendengarnya? Pada saat ini, wanita itu berbicara lagi, "Tunggu." Manajer Xiao terdiam. Bersambung.